kita mulai. Kita mulai. Oke, bisa dengar dah? Bisa. Oke, materinya masih yang kemarin ya? Yang kemarin. Ya. Ini tuh memang benar harus di breakdown dulu sebelum mengerjakan soal-soalnya ya. Walaupun belum semua saya breakdown, tapi ya dicoba dulu ya. Oke, ini soalnya, bentar. Jadi kita coba ngebahas dulu contoh masing-masing ya di sini ya. Yang ini kemarin sudah. Jadi kemarin itu ada yang saya tambah dah. Ternyata bentuknya itu pada akhirnya plus minus. Ya, plus minus. Kapan dia negatif dan positif hanya masalah kalau dia bergerak dari titik O ke P. Ya, jika titik O telah bergetar selama T second, tentu titik P juga sudah bergetar lebih lama. Jadi posisinya nanti yang ditanyakan adalah yang sudah berlama ini berarti titik P-nya. Jadi posisi dia negatif atau positif itu hanya masalah yang tidak signifikan, hanya mengetahui si P-nya sudah bergetar berapa lama. Di situ saja, tidak terlalu jauh ya. Makanya kemarin ada di latihan di soal itu kok tandanya negatif ya sebenarnya. Oke. Lalu setelah itu di sini saya juga menambahkan posisi yang di sini theta, sudut fase. Sudut fase ini juga sama plus minus ya. Dan ada di sini yang tadinya awal kita cuman A sin omega T itu bisa kita jabarkan menjadi A sin omega T ditambah Kx. Ya, kita tambahkan sini, dimana K adalah bilangan gelombang. Ya, mengikuti setelah dijabarkan ya dari omega T jadi theta. Theta itu dijabarkan lagi sama dia. Sudah itu dikelompokkan masing-masing ya. Ini setelah dibaca ke bawah ya, maksudnya untuk yang bagian gelombang stasioner di sini. Jadi yang di sini ada penambahan ya di sini. Baik dia theta sudut fase atau A sama nilai bilangan gelombang. Nah, di sini ini sudah sampai di sini ya, yang omega T ditambah Kx ya, ini. Dan itu dia bisa plus minus juga di depan ini ya. Kalau dia negatif berarti dia sudah balik arah ya, maksudnya yang dikatakan. Nah, selanjutnya ada superposisi gelombang. Saya belum selesai ya, bingung juga ya ketika mau menjelaskan, tapi saya coba rangkumkan dulu ya, karena kalau Indah mau nungguin saya nulisnya lama ya. Oke, di sini ada superposisi gelombang yang dia memberikan ada dua gelombang bersamaan di sini ya, yaitu gelombang Y1 ditambah Y2, dimana di sini ada pembentukan Y1 dan Y2 itu sudah dikombinasikan menjadi seperti ini dah, 2A dikali cos delta theta dibagi 2 dan sin omega T tambah delta T per 2. Dan di sini posisi yang ini ya, yang ini sendiri itu adalah untuk si amplitudo gelombang hasil superposisi ya. Dan kita jangan lupa di sini ada penerapan sifat trigonometri ya. Setelah saya lihat contoh di sini, kita lihat di bawah yang ini ya, kita jabarkan dulu. Oke. Oke, di contoh ganti dulu pennya, nggak respon dia.
Jadi di sini dia memberikan bahwa ada gelombang ya, superposisi dia katakan di sini ya. Ada Y1-nya adalah 0,05 sin 16 pi T min Px. Lalu dia juga punya Y2-nya adalah 0,05 sin 16 pi T plus Px ya. Nah, ketika kita mengatakan untuk superposisi ya, gelombang superposisi gelombang itu adalah Y1 tambah Y2. Maka Y adalah, ini kita tinggal jumlahkan ya. Kalau dijumlahkan yang bisa digabung yang ini ya, karena ini sama ya. Jadi kalau kita tulis di sini 0,05 ya, maka di sini adalah sin 16 pi T min Px ditambah ya, berarti ya sin 16 pi T plus Px. Y sama dengan ini yang dituliskan ya, ini dia. Nah, setelah itu kalau ditambah mah tinggal satu baik ya di sini ya. Oke, ini bentuk jabarannya ya, setengah ini segala macam sudah. Lalu kita pakai sifat dari si trigonometri bahwa sin A tambah B itu adalah sin A cos B ditambah dengan cos A sin B. Maka ini harus dijabarkan ya, dijabarkan, atau ini bisa ya sudah, taruh ya, ini 2 aja ya, 0,05. Ini berarti sin 16 pi T min dikali cos B kan ya. Ini negatif ya, kalau negatif dia sin A min B itu adalah sin A cos B negatif cos A sin B. Berarti sini sin A yang ini ya, lalu sini cos B. B nya adalah Px ditambah dengan cos 16 pi T dikalikan dengan sin Px ya. Ini baru jabaran yang sini ya. Oke, sekarang ditambah dengan yang ini, berarti sin 16 pi T cos Px ditambah ya, berarti ini kurang ya, ini kurang ya, karena sini posisinya kurang. Ini berarti ini tambah cos 16 pi T sin Px. Ini selesaikan kembali bahwa ini Y adalah 0,05 ya. Nah, lihat baik-baik yang mana bisa digabung, mana nggak bisa digabung. Ini kalau kita jumlah ya, ini kan dijumlah ya sebenarnya, maka deretan sini itu habis, karena ini kan tandanya kurang ya, deretan sini ini habis ya, karena ini negatif dan ini positif, kayak penggabungan langsung. Yang tersisa hanyalah yang ini sama yang di bawah. Berarti ini sin 16 pi T cos Px ditambah sin 16 pi T cos Px ya. Maka di sini ini kan hal yang sama ya, jadi 2 kan ya, berarti 2 kan, 2 sin 16 pi T cos Px seperti ini. Nah, 2 kali 0,05 yaitu
0,1. Ini langsung aja ya, sin 16 pt cos pi ya, nih. Nah, ini jawaban yang dari sini nih dah ya. Nulis itu sebenarnya kita selalu tahu sin itu di depan ya, ceritanya sin di depan, cosnya itu di belakang, sin cos tangan lah ibarat kata. Nah, ini udah dapat seperti ini. Sekarang dia tanya ya di sini, dia tanya kalau dia punya dia tanya amplitudonya. Amplitudonya berapa? Amplitudo itu adalah A. Kalau X-nya adalah 0,25. Yang mana amplitudonya? Nah, kita cek dulu yang mana yang dimaksud amplitudonya. Amplitudonya itu hanyalah di bagian depan ini. Ya, kita tulis ya di sebelah sini. Kita geser. Bentuk yang ini adalah berarti ini adalah 2A. Oh, ini dia pindahkan karena ini ya, tidak apa-apa, kita tulis ini berarti sin omega t plus delta theta dibagi 2, lalu ini cos delta theta dibagi 2. Ini dia yang ditanya amplitudo, maka ini posisinya ya. Maka ini sebenarnya 0,1 itu setara dengan 2A. Maka ketika 0,1 dibagi 2 itu adalah A. Maka A-nya sendiri adalah 0,05. Itu adalah A. Seperti ini. Cuman kalau di sini tuh dia maunya itu sebentar. Ini kan ngisinya seperti ini ya. Dia nanya apa dulu? Dia bilang di sini amplitudo ya. Amplitudo, maka yang ini yang dicek. Oke. Ini PX. Cuman posisi di sini ya. Sebentar. Ada keterlibatan 0,25 meter ya, 0,25 meter. Kalau dia cuma tanya amplitudo ya ini ya, dia cuma tanya amplitudo. Lain ketika dia nanya simpangan superposisi ya, simpangan superposisi lain lagi ya di sini. Ini kenapa dia jawabnya amplitudo gelombang sebesar itu ya? Kalau amplitudo gelombang cuman ini saja amplitudonya, tidak ada yang lain. Sebentar, saya buka wordnya dulu. Ini ya. Oh, benar-benar. Nih ya. Saya tadi belum ngejelasinnya ke Indah. Ada amplitudo yang untuk superposisi itu adalah 2A cos delta T per 2. Berarti yang dipakai itu ini sama yang ini. Maka saya enggak, saya kecilin lagi ya. Oke, yang ini saya coret ya, amplitudo superposisi ya. Dia cuman bilang amplitudo aja, saya ngiranya amplitudo ya, superposisi. Kalau amplitudo superposisi yaitu 2A cos delta theta per 2. Kok 2? Oh ya betul, 2A. Nah, ini kalau kita punya persamaan dari soal yaitu 0,1 cos pi ya. Nah, di sini 0,1 cos pi X-nya tadi adalah 0,25 alias seperempat. Maka ini dikalikan seperempat ya. Oke, 0,1 cos pi itu kan sebenarnya 180 ya. Kalau kita kalikan pi seperempat
maka ini adalah 45 ya, maka ini jawabannya 45. 0,1 cos 45 itu setengah akar 2 ya. Nah ini saya pecahkan aja ya, 1/10 ya, kalikan setengah akar 2 alias 1/20 akar 2 ya. Ya kalau ini dia apa namanya, dia sederhanakan ya, mau dia kecilin segala macem ya mangga ya. Ini 1/20 akar 2, ini kayak model 1/20. Ini saya buat akar 2 terus dikali sama dia akar 2 per akar 2 ya. Itu dia bisa lakukan seperti itu, mangga ya. Atau dia langsung saja yang posisi ini, jadi 0,1 kalikan setengah akar 2. Nah posisi ini 0,1 dibagi setengah yaitu 0,05 akar 2, itu juga bisa ya. Kalau yang ini tuh berarti kan 1/20 yaitu setara dengan 5/100 atau 0,05 ya, sama. Ini bentukan lainnya adalah 0,05 akar 2 ya. Selanjutnya dia tanya simpangan ya, dia tanya simpangan, berarti secara nggak langsung persamaan ini nih yang kita dapat tadi kita selesaikan ya. Selesaikan persamaan yang di sini saya tarik, berarti saya punya Y sama dengan 0,1 sin 16 pi T ya, dikalikan dengan cos pi E. Nah tadi kan saya sudah punya hasil ya, yang 0,1 cos pi X ya. Nah yang sinnya saya belum punya. Oke, yang ini langsung saya tulis saja yaitu 0,05 akar 2. Jadi sudah dikalikan. Sin di sini 16 kalikan T. T-nya tadi kata soalnya ya udah T aja. Ya, dia bilang di sini. Ya, di sini dia katakan T-nya adalah second. Ya dianggapnya 1 di sini ya. Dia anggap. Bentar dulu. T-nya adalah second, tapi kenapa di sini kenapa di sini hasilnya 48, ada 48. Ini nih angkanya nih dah. Ya, 48. Ini kan 16 pi ya. Harusnya 16 pi kali T ya. Di sini T-nya itu 1/48 kesannya. 1/48 itu dari mana? Ya, ini yang belum terjawab. Kalau ini 16 1/48-nya dari mana dah kira-kira? Oh, 16 pi T. Kenapa itu 1/48 ya? Padahal situ tulisannya T adalah second.
kenapa nggak langsung ya, apa dia mencari, ini saya nggak bisa jawab dah yang angka 48 nya. Dia mencoba mencari T adalah second. Kenapa T adalah second ya, tidak menunjukkan berapa waktunya gitu ya, tapi di sini tiba-tiba 48. Ya, ini mewakili yang soal tadi. Secara nggak langsung di sini tuh ada sin omega t plus delta t per 2 tadi kan sudah dapat ya di sini, yaitu berapa tadi yang dia dapat di sini? Pi per 4 ya, setengah akar 2, jadi 45 ya dia dapatnya ya. Di sini adalah pi per 4 ya, sekesan di situ. Nah, sedangkan ketika kita menyamakan 16 pi t itu adalah omega t ditambah pi per 4. Nggak nyambung banget sih. Omega t ini, bentar, saya tarik ke sebelah. Kita nyari omega t buat apa sebenarnya? Omega itu didapat dengan 2 pi f dikalikan t ya. Dan di sini tidak ada data ke arah sana. Atau omega t ini ya. Omega t ini bisa diganti dengan theta. Ya. Di sini delta theta per 2, berarti delta theta per 2 itu adalah pi per 4. Lah kalau tetanya aja berarti ini kan berarti kali 2 ya, berarti ini adalah pi per 2 ya. Berarti di sini adalah pi per 2 ditambah pi per 4 ya. Berarti ini 3,5 tambah 1/4 jadinya 3/4 pi ya. Nah, kalau 3/4 pi masih nggak nyambung juga ya ke arah sananya. 3/4 pi. Kalau 180, 3/4-nya berapa? 75%. 90, 45. 45 setengah ke 3. Ini dugaan ya, ini dugaan ya, kalau memang dia mau libat. Cuman kalau menurut saya, kita kan sudah punya persamaan ini ya, yang mewakili adalah gelombang superposisi. Jadi ini tuh harusnya langsung saja 16 pi dikalikan dengan t. T-nya berapa? Yaitu 1. Dia bilang di sini second. Second kan berarti 1 second ya diberikan. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh kayak diulik gitu loh, diarahkan ke sini bahwa ketika kita punya persamaan ini ya, untuk superposisi itu rumusnya ini diimajinasikan sini. Y sama dengan 2A cos delta theta dibagi 2 dikalikan sin omega t ditambah ini, itu dijabarkan lagi sama dia. Yang seharusnya di daerah sini tuh hanya ini saja seharusnya. Tapi kenapa ini dijabarkan begitu panjang sama dia? Yang mana sin omega theta, omega t ditambah
ini delta theta per 2 kan dapat dari sini ya, yang dapatnya dari pi per 4 ya, dari sini. Sehingga ketika kita jabarkan yang daerah sini, delta theta dibagi 2 adalah pi per 4, tetanya itu sebenarnya adalah pi per 2. Lalu kita merujuk ke sini, 16 pi t itu adalah penjabaran dari omega t ya, ditambah dengan pi per 4 yang ini dari sini ya. Nah, omega t itu sebenarnya sama dengan theta. Theta itu adalah pi per 2 dari sini yang dapatnya. Lalu yang daerah sini pi per 4 ya, bawaan dari sini. Sehingga kalau digabungkan, ini pi per 2 ditambah pi per 4, ini kayak setengah tambah seperempat, jadinya 3 per 4 pi. 3 per 4 pi itu adalah 180 kali 3 per 4, atau 180 dikalikan 75% ya kan, kalau 3 per 4 75%. Kalau 75% nya berapa ini? 45 tambah 45 90, berarti ini 135. Oke. Nah, sekarang kita ganti yang sebelah sini ya. Jadi ini yang tadinya tulisnya sin omega t ditambah pi per 4 itu ekuivalen dengan sin 135 ya. Sin 135 itu sama dengan sin 45 yang posisinya ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu siapa yang positif ya? Sin ya, positif. Maka ini adalah setengah akar 3. 45 tuh, sorry, setengah akar 2 ya. 60, 180 itu 3-nya. Oke. Nggak nyambung dengan jawaban yang di sini. Karena sin 45 itu setengah akar 2, di sini tuh setengah akar 3. Nah, yang di sini ya saya tidak bisa jawab ya, Nda. Karena yang nggak nyambung itu ini loh, 48 ini. Dari mana dia? Diputar-putar. Monggo ini dilihat dulu jawaban yang awalnya. Bentar ya, ditarik dulu ya. Kalau jawaban yang 0,05 tadi sudah benar yang ini. Tapi yang untuk yang kedua itu dia angka 48-nya nggak ketahuan rimbanya tuh dari mana.
Gak mudeng, Mbak. Nggak mudeng, gimana ya nggak mudengnya? Ya itu. Sebentar, kita ulang ya. Kalau Indah nggak mudeng ya, kita ulang. Dulu ya. Jadi gini, ini ya dia katakan, dia itu nanya superposisi gelombang ya, dia nanya superposisi gelombang yang posisinya superposisi gelombang itu ada dua gelombang yang digabungkan ya, ada dua gelombang yang digabungkan. Di mana ini tadi videonya? Seperti ini ya, nih superposisi ya, dia itu menggabungkan dua gelombang dah, yaitu ini Indah bisa lihat tulisan di sini, Y sama dengan Y1 tambah Y2 ya, ini superposisi gelombang yang dikatakan dia. Nah, jika ada dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama ya di sini, maka nanti persamaan itu menjadi seperti ini, hasil superposisi dua gelombang. Hasilnya seperti ini bentuknya ya. Nah, untuk mencari amplitudo gelombang hasil superposisi ya, yang di pertanyaan di A ini, itu persamaan yang dipakai adalah ini ya. Nah, sekarang di contoh 9.2 Indah itu udah punya bahwa Y1 itu adalah 0,05 sin 16 pt min px. Lalu ada juga di sini Y2 0,05 sin 16 pt plus px. Ya, ini udah punya. Ketika mau dia superposisi, ini harus digabung, ditambah ini, jadinya tuh Y sama dengan Y1 tambah Y2 sesuai konsep yang ada di sini tadi ya, yang ini. Udah gabung nih sama Indah bahwa Y1 itu 0,05 sin 16 pt min px. Y2 nya ya, itu adalah 0,05 sin 16 pt plus px. Ini dijumlah ya, agar nanti hasilnya ke sini nih, persamaan Y sama dengan 2 alfa. Nah, posisinya di sini ada angka sama-sama 0,05. Kita bisa 0,05-nya tulis di luar. Ini jadinya sin 16 pt min px ditambah sin 16 pt plus px. Seperti ini ya. Nah, ketika kita mau menggabungkan dua hal seperti ini, ingat konsep trigonometri. Ini tidak bisa Indah tulis sin 16 pt min sin px, tidak bisa. Kita punya konsep sin A ditambah B seperti ini ya. Itu penjabarannya ada sendiri konsepnya, yaitu sin A cos B ditambah, jadi tambah itu mengikuti sini,
yaitu cos A sin B. Nah, ini posisi yang di sini nih, yang tanda positif nih ya. Yang negatifnya gimana? Sin A min B, yaitu sin A cos B min cos A sin B. Maka yang terjadi di dalam sini akan berubah. Kita ubah menjadi Y 0,05. Ini kita jabarkan dulu nih di daerah sini, yaitu sin 16 pt cos PA. Tandanya kurang, maka sini kurang. Jadi ini adalah cos 16 pt sin PA. Baru ngejabarin yang ini doang ya. Yang ini belum nih, yang sebelah sini. Ditambah sin 16 pt cos PA ditambah, karena ini posisinya tambah, ini tambah. Kalau yang tambah ini tuh ke sini ya. Kalau tambah yang ini ke sini ya, ditambah cos 16 pt sin PA ya, nih. Maka Y-nya selesaikan dulu nih, yang mana bisa kita saling coret. Ini satu ruas ya, ini satu ruas, ini satu ruas, ini satu ruas sendiri. Positif negatif, positif negatif. Yang ini sama yang ini kalau digabung hasilnya 0, karena sama, yang bedanya negatif sama positif lambangnya. Maka yang tersisa hanyalah ini sama yang ini. Oke, 0,05 sin 16 pt cos PA ditambah sin 16 pt cos PA ya, selesai. Lihat baik-baik, ini tuh sama dengan ini. Kalau dijumlah berarti kayak A tambah A berarti 2A ya. Kalau sederhananya gini, berarti ini aku tulis sin 16 pt cos PA. Aku buka kurung lagi, ini 1 ya berarti kan, ini kali 1 kan 1, terus tambah 1 ya. Y sama dengan 0,05. 1 tambah 1 2, taruh depan karena konstanta. Lalu di sini sin 16 pt cos PA. Nah, ini kalikan karena bisa, berarti 0,1 sin 16 pt cos PA. Ya, ke sini Y sama dengan 0,1 sin 16 pt cos PA. Oke, sampai sini dia masih paham belum? Masih. Masih, oke, nangkep. Oke, setelah dapat ini ya, ini tuh dianggap ya, ini tuh dianggap sama dengan yang di sini. Y sama dengan 2A ya, cuman bedanya ini cos dulu ya. Bentar, kita samakan ya. Y sama dengan 0,1 cos PA sin
16 pt. Ya, ini dibalik karena ini sama dengan yang sini. Karena dia bilang superposisi ya. Cos delta theta per 2. Terus ini sin omega t plus delta theta per 2. Nih ceritanya ya. Secara nggak langsung ya, kita balik lagi. Dia tanya di sini amplitudo gelombang hasil superposisi. Yang mana ini adalah amplitudo superposisi. Oke, bisa kita hitung dengan catatan bahwa X-nya itu adalah 0,25 ya. Nah, di sini dengan di sini tuh sama Anda. Bahwa yang ini ini tuh berarti 0,1 cos PA. Ini sama dengan di sini gitu. Karena sudah di persamaannya sudah diselesaikan di sini yang dia berikan. Ya, kebetulan soalnya tuh mau ke arah sana. Nah, 0,1 cos pi ya pi, bukan 3/4, bukan 3,14 atau 2/7, tapi pi ini adalah sudut. Karena kalau ada sin cos tangan tuh sudut. X-nya berapa? Kata dia tadi sini X-nya 0,25. Kita buat 0,25 itu adalah 1/4. Ya, kan 0,1 cos pi itu 180 kalikan 1/4. Berarti 0,1 cos 180 bagi 4 yaitu 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, 0,1 kali setengah 0,05 akar 2. Satuannya meter. Inilah amplitudo superposisi. Oke, sampai sini paham? Aduh. Yang sini itu nggak dihitung. Bukan, jadi gini, dia itu bilang kalau mau cari amplitudo gelombang hasil superposisi dari persamaan yang ini kita punya, itu hanya ini saja yang dipakai kalau nyari amplitudo superposisi. Tapi kalau Indah mau nyari simpangan dari gelombang superposisi, ini semua dipakai gitu. Terus tadi kayaknya Mbak Desi nulis 0,1 sama dengan 2A, terus hanya dicari itu. Ya ini, yang ini, bahwa 2A ini itu, oh tadi itu ya gini, A di sini tuh amplitudo Unda, namanya tuh amplitudo. Awalnya yang aku kira yang dia tanya tuh amplitudo A ini, nggak taunya yang dia tanya amplitudo superposisi. Amplitudo superposisi itu persamaannya yang ini yang dipakai, yang sekotak-kotakan ini gitu. Kan kalau dia tanya cuman amplitudo, aku pikir kan dia nanya amplitudo, maka amplitudo ini kan ya 2A sama dengan 0,1 gitu. Nih aku ngeliatnya, maka A nya adalah 0,1 bagi 2 atau 0,2
0,05. Nggak taunya pas di sini ya, pas dicek-cek dia itu bukan nanya amplitudo, tapi dia nanya amplitudo superposisi. Di situ aku bilang, dia tuh nanya siapa sih amplitudo? Di sini kan amplitudo gelombang. Dia bilang, kalau amplitudo gelombang ya udah si ini A aja gitu. Tapi pas ngeliat kuncinya, lah yang ditanya amplitudo superposisi. Gitu. Pertanyaan di atasnya amplitudo. Nih, ya. Ya jawabannya ke sini dong sama aku. Tapi begitu lihat bawah ke bawah, lah kok amplitudo superposisi gelombang? Kalau amplitudo apa namanya? Gelombang hasil superposisi ya semuanya dong dipakai. Jadi antara soal yang di buku ini sama di bawahnya teh beda. Aku juga bingung lah, ini sebenarnya dia nanya yang mana gitu. Tapi kalau dia mau nanya amplitudo superposisi ya ini caranya.
Halo, enggak? Ya. Ada yang mau tanya? Ini lumayan materi yang ini ya, karena belibet ya. Nah, sekarang lanjut ya, yang poin B-nya ya. Poin B-nya, dia tanya simpangan superposisi. Simpangan superposisi itu yang ini. Y sama dengan 2A delta theta per 2 ini nih. Nah, dengan kita punya persamaan tadi nih dari soal, seharusnya cukup ini saja yang diselesaikan sebenarnya ketika mau cari simpangan. Ya, cukup ini saja sebenarnya. Simpangan dari gelombang superposisi. Ya. Tadi posisi yang Y 0,1 cos pi-nya sudah ada, X-nya seperempat. Nah, yang ini sin ya 16 pi T ya. Nah, ini cukup diisi saja sebenarnya ya, bahwa ini 16 pi T-nya di sini tuh dia bilang T sama dengan second. 1 berarti 1 second. Cuman begitu melihat ada penjelasannya, lah kok ada angka 48 nih. Nah, angka 48 ini nih yang ini tuh apa sih? Gitu ya. Ini tuh apa gitu maksudnya. Ini yang nggak nyambung buat saya sebenarnya. Ketika dia nanya simpangan gelombang posisi ininya segini gitu kan ya, T-nya sekian. Harusnya kan T-nya tinggal dimasukkan saja, tapi malah 48. Nah, jadi soal ini cukup, saya masih tanda tanya, ini sebenarnya maunya apa gitu kan ya. Dari mana angka 48 tadi? Itu yang dari tadi ditanya-tanya sama saya. Mau ke kanan tetap aja nggak ketemu 48-nya. Apakah dia soalnya salah tulis gitu kan ya? Ya nggak ketahuan juga.